Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hai, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Masih semangat untuk belajar hari ini? Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian tadi ada yang telat? Bagus. Kita harus menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contohnya yaitu tidak boleh datang terlambat. Nah, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelum itu, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, selanjutnya seperti biasa kita akan melaksanakan kegiatan bernyanyi lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan mengenai lagu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju. Nah, seperti biasa juga kita akan melakukan kegiatan literasi selama 15 menit ke depan. Kalian bisa memilih buku yang ada di pojok baca ataupun buku yang sudah kalian bawa dari rumah. Yuk kita mulai kegiatan literasi. Selanjutnya, di pertemuan kemarin, Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa perlengkapan dan alat-alat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Apakah kalian ingat untuk membawanya hari ini? Bagus. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tema 3 benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, dan pembelajaran 1. Yuk kita belajar hari ini. Nah, selanjutnya coba buka buku kalian masing-masing halaman 120. Coba perhatikan di sana ada teks wacana yang berjudul mencair. Kalian baca, pahami, kemudian cermati informasi apa yang ada pada wacana tersebut untuk memudahkan kalian menjawab soal di bawahnya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es akan berubah menjadi cair, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut dengan mencair, meleleh, atau melebur. Kemudian coba kalian perhatikan soal di bawah wacana. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud mencair? Kalian sudah paham kan mengenai mencair? Apa coba? Iya, betul. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat coba kalian kerjakan dalam buku kalian masing-masing. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es saja. Namun, proses mencair juga terjadi pada benda padat lainnya.
Apakah semua benda padat mencair dalam waktu yang bersamaan? Nah, untuk lebih memahami ini, mari kita lakukan kegiatan percobaan. Minggu lalu, Ibu menyuruh kalian untuk membawa alat dan perlengkapan yang akan kita gunakan untuk percobaan kali ini. Mari kita siapkan. Bahan dan alat yang kita perlukan untuk melakukan kegiatan percobaan kali ini, yang pertama, 4 gelas bekas air mineral, kemudian ada mentega, es batu, coklat, dan juga kapur. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Setiap gelas berisi satu benda. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Ruangan yang terkena sinar matahari langsung. Diamkan selama 15 menit. Coba perhatikan, apa sih yang terjadi pada gelas tersebut dan benda di dalamnya? Tuliskan hasil pengamatan kalian di kertas yang telah Ibu siapkan. Kertas LKS itu kalian isi menurut hasil pengamatan kalian. Contohnya seperti ini. Benda yang paling cepat mencair ketika tidak terkena sinar matahari langsung adalah es batu. Selanjutnya, sekarang coba kalian juga tuliskan mengenai hasil pengamatan kalian masing-masing. Kemudian kalian simpulkan. Misalkan seperti ini. Semakin panas suhu di suatu tempat, maka semakin benda tersebut cepat mencair. Nah, silakan kalian tambah menurut kesimpulan kalian masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua menyukai coklat? Coklat merupakan makanan yang paling digemari oleh anak-anak. Coklat mudah mencair apabila disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat seperti berikut ini. Manakah coklat yang paling berat? Coklat pertama dengan berat 120 gram, coklat yang kedua 60 gram, dan coklat yang ketiga yaitu beratnya 70 gram. Nah, ngomong-ngomong tentang coklat, hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakannya bersama dengan teman-temannya. Ibu Lani ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Berikut bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya, kemudian bahan yang dicampur menjadi satu yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan yang terakhir 1 kilogram coklat masak. Tadi itu merupakan resep untuk membuat kue coklat. Cukup mudah, bukan? Selanjutnya kita akan belajar mengenai satuan baku dan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara resmi, sehingga memiliki nilai dan ukuran yang sama di semua negara.
Contohnya seperti kilogram, gram, ons, meter, dan sentimeter. Kemudian, satuan tidak baku. Adakah yang tahu mengenai satuan tidak baku? Iya, betul. Satuan tidak baku merupakan kebalikan dari satuan baku, yaitu tidak resmi, karena masih tradisional dan berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya, depa, sendok, dan lain-lain. Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep tadi. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut ini. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi satuan baku apa saja sih yang terdapat pada resep membuat kue coklat tadi? Iya, betul sekali. Ada kilogram dan gram. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, coba kalian kerjakan dalam buku kalian masing-masing. Selain membuat kue coklat, Lani juga membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Yuk kita bantu Lani untuk menimbang bahan yang akan digunakan untuk membuat es buah. Bacalah soal di bawah ini. Tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Mudah sekali bukan? Kita hanya tinggal menjumlahkannya saja. 600 ditambahkan 600 ditambahkan 600 jadi sama dengan 1800 gram. Nah, kemudian soal berikutnya coba kalian kerjakan dalam buku kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua pernah melihat salju? Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba, akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju memiliki bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, dari gambar butiran salju terciptalah sebuah karya seni seperti berikut. Wah, bagus sekali bukan? Dari garis, bentuk, dan warna. Ternyata kalian juga dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kalian harus dapat menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya akan menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Begitu juga dengan garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, merombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak sifat lainnya. Juga dengan bentuk. Bentuk juga bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, setelah kalian memahami apa itu
garis, bentuk, dan warna. Selanjutnya kalian cermati, pahami berbagai contoh dari garis, bentuk, dan warna. Kemudian tuliskan hasil pengamatan kalian di buku kalian. Contohnya, hasil pengamatan contoh dari garis ada panjang, pendek, lurus, tipis, vertikal, dan horizontal. Begitu juga bentuk dan warna. Coba kalian isi di buku kalian masing-masing. Nah, untuk bentuk dan warna, coba kalian tuliskan sesuai hasil pengamatan kalian. Selanjutnya, kalian tulis dalam buku kalian masing-masing ya. Nah, selesai pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah seru? Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, sudah belajar apa saja kita hari ini? Iya betul, proses mencair, perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kemudian yang kedua kita juga sudah belajar mengenai, iya betul, satuan baku dan tidak baku melalui resep kue coklat. Selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai garis, bentuk, dan warna. Dari pembelajaran hari ini, apakah masih ada yang dari kalian yang masih belum mengerti? Ada yang belum dipahami? Oke, baik. Selanjutnya, sebagai pembekalan kalian di rumah, iya benar, Ibu ingin memberikan kalian sebuah pekerjaan rumah. Untuk belajar di rumah, Ibu punya satu tugas. Kalian coba buat satu bentuk garis. Kalian dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Itu kalian kerjakan di rumah sebagai PR untuk hari ini. Sebelum pulang, hendaknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat. Terima kasih kalian sudah mencerna pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum pulang, Ibu mengingatkan kembali kalian untuk hati-hati di jalan. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.